kenapa kok lebih memilih impor dengan kualitas yang jauh lebih bagus di wilayah Indonesia sendiri? Karena saya mengolah lahan dengan PLTB, olah tanpa bakar. Desa Permata terletak di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. % kawasan lahan di Desa Permata merupakan area gambut. Desa ini termasuk ke dalam Kesatuan Hidrologi Gambut atau KHG Sungai Terentang. Di desa ini, kita bisa menemukan kubah gambut dengan kedalaman belasan meter. Inilah salah satu keistimewaan dari Desa Permata. Gambut seringkali dianggap sebagai tanah yang tidak subur. Bahkan, masyarakat Melayu menyebutnya sebagai tanah sepo. Namun, sebagian besar masyarakat di Desa Permata memanfaatkan lahan gambut sebagai lahan pertanian. Saya sudah datang sejak tahun 2017 di sini dengan pertanian dan yang sangat berbeda jauh metodenya daripada di wilayah Jawa saya. Di sini lahannya gambut, sedangkan di daerah Jawa saya dengan tanah yang mineral, tidak perlu perawatan khusus ataupun pembuatan pupuk yang khusus juga, tanam hidup. Kalau di sini kalau nggak ditanam, nggak dipupuk, nggak bakal bisa hidup. Saya kalau pupuk itu saya ada bikin pupuk dari kandang, yang karena keinginan saya itu inovasinya nggak terbaur dalam bahan kimia ya. Jadi saya bikinnya itu dari bekas-bekas daun sama kotoran ternak kambing, terus kemudian sekam padi, ada kotoran sapi, ya sejenis kotoran-kotoran itulah. Pak Sahrul mengelola pertanian tumpang sari sejak tahun 2019. Tumpang sari merupakan suatu bentuk pertanaman campuran atau polikultur, berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu lahan tanam dalam waktu yang sama. Kelebihan dari metode tumpang sari berdasarkan apa yang Pak Sahrul alami, di antaranya lebih hemat biaya dalam mengelola lahan, panen yang dihasilkan juga lebih maksimal, serta lebih mudah dalam pemanfaatan lahan. Cabai dan jahe itu mudah perawatannya. Kalau kita menggunakan penyemprotan fungsidanya ya, kalau fungsidanya kita sudah bisa 1 kali semprot 2 kali manfaat, misalnya seperti itu. Begitu juga dengan pupuk cair, misalnya 1 kali semprot 2 kali pemupukan. Dari segi biaya, misalnya kita nanam jahe 1 galang 100 meter, tetapi kalau hanya nanam cabai 100 meter kan biayanya sama tuh, misalkan 1 galang itu 1 juta. Sedangkan kalau kita dikasih tanaman cabai itu kita bisa mengurangi biaya untuk lahan tersebut. Dari 1 juta itu kita dapat biaya akumulasi ya namanya ya.
dari hasil panen cabai tersebut. Dari 1 juta kan kita dapat panen misalnya 300.000, jadi udah berkurang 700.000. Praktek tumpang sari ini merupakan upaya bagi Pak Sahrul dalam memaksimalkan pengelolaan pertanian di lahan gambut. Lalu bagaimana pandangan Profesor Dwi Astiani selaku peneliti gambut mengenai praktek hortikultur yang diterapkan Pak Sahrul tersebut? Sepanjang dia masih bisa hidup di situ, tapi tidak mengubah tata air, tidak mendegradasi gambutnya, karena itu kan tanaman horticulture ya, jadi kan akarnya nggak terlalu dalam, sehingga bisa dibangun seperti yang bedeng-bedeng seperti di Siantan sana. Jahe itu nggak bisa kering loh, jahe itu tetap harus 40 gitu ya, dia bagusnya di situ dan sangat cocok bisa gitu dilakukan di situ dan itu menghasilkan ya. Nah tinggal bagaimana mengoptimalkan pertumbuhannya. Dalam satu galangan, Pak Sahrul dapat memanen jahe hingga 500 kg untuk satu kali panen. Walaupun mayoritas petani di Desa Permata menanam jahe, namun sebenarnya harga jahe di pasaran cenderung tidak stabil. Meskipun saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19, di mana petani mengharapkan peningkatan penjualan jahe sebagai obat herbal, pemerintah justru malah mengimpor jahe. Kenapa kok lebih diimpor dengan kualitas yang jauh lebih bagus di wilayah Indonesia sendiri? Nah, kalau ada pembeli ya kita jual, kalau nggak ada pembeli ya kita susah untuk penjualannya gitu. Untuk pengolahan tersebut untuk di Desa Permata ini hanya sebagai serbuk jahe yang baru bisa dikelola, itu pun belum maksimal juga. Usaha masyarakat dalam mengoptimalkan lahan gambut juga seharusnya didukung oleh beberapa pihak, baik dari LSM maupun pemerintah. Salah satunya Ikraf Indonesia. Dalam hal ini, selain pertanian hortikultura, melalui program Pit Impact, Ikraf ingin mengupayakan pelestarian gambut dengan agroforestry, guna mempertahankan kondisi hidrologi gambut, juga sebagai alternatif perekonomian di Desa Permata. Sistem penggunaan lahan agroforestry merupakan satu bentuk penggunaan lahan yang sangat penting dilakukan di lahan gambut, khususnya terkait dengan agroforestry dan kombinasinya dengan paludikultur, di mana dengan praktek ini penghidupan dari sisi ekonomi bisa dikombinasikan dengan mempertahankan aspek kesetimbangan air, dalam hal ini untuk menghindari terjadinya praktek drainase. Praktek yang dilakukan di 2 desa terkait penanaman jahe dan cabai merupakan bentuk penggunaan yang sifatnya sangat awal, di mana tentu saja praktek-praktek ini merupakan praktek yang disukai oleh masyarakat, di mana menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, tetapi pada akhirnya nanti 2 praktek ini akan dikombinasikan dengan tanaman pepohonan yang juga disukai oleh masyarakat, misalnya di dalam hal ini dengan berbagai komoditas baik itu kekayuan maupun buah-buahan yang sesuai dengan kondisi yang ada di lahan gambut tersebut. Sama halnya dengan Pak Sahrul, Pak Sri juga menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Nama saya Sriono, saya Ketua Kelompok Tani Mekarsari. Kebetulan saya mengolah lahan dengan PLTB, olah tanpa bakar. Jadi selama ini yang kami pilih pakai metode PLTB karena untuk unsur haranya itu awet. Jadi tidak harus pindah-pindah petaninya, cukup di satu lahan, tinggal kita olah tanahnya kan seperti itu. Kalau ketika kita pakai PLTB tanpa bakar ini, airnya tuh kayak istilahnya kayak bisa nyimpan air, jadi tidak langsung kering gitu. Kalau kita pakai bakar langsung kering Mbak ketika kemarau. Itu kelebihannya PLTB. Jadi kalau sistemnya begini, PLTB ini sampah-sampah yang ada ini kan kita bikinkan lubang dulu untuk parit cacing, kayak sistem parit cacing, baru kita bentuk galangan. Jadi tanah-tanah ini kita naikkan di atas rumput-rumput ini. Nanti setelah 1 bulan baru kita tanam lagi. Gitu.
enggak langsung kita tanam, enggak. Jadi kita ada perlakuan khusus di dalam PLTP ini. Karena dalam ini kita kasih dulu namanya Evan Embio. Jadi dia cara untuk membusuk daun. Jadi kayu-kayu pun bisa busuk di dalamnya. Jadi ketika pasca 3 bulan 4 bulan dia juga jadi pupuk. Keuntungannya PLTP ini kita mengurangi pupuk, Mbak. Bahkan kita enggak pakai pupuk, kita cuma pakai pupuk organik. Jadi kita cara mengaliri cuma dari parit cacing. Tidak kita langsung serapkan di sini. Kalau di sini enggak ada fungsinya. Justru bisa membunuh tanaman. Sebenarnya parit cacing itu suatu kearifan lokal. Kearifan lokal yang sejak dulu dilakukan oleh petani-petani itu tanpa ada parit-parit yang besar tadi. Ada saluran primer, sekunder itu enggak. Jadi mereka itu sebenarnya itu sangat ideal untuk gambut. Jadi mereka parit cacing itu biasanya lebarnya 40, dalamnya 40. Dan seperti yang sudah diatur oleh pemerintah bahwa gambut itu paling banyak airnya diturunkan 40 ya. Jadi itu sudah sesuai sebenarnya. Dan selain itu parit cacing itu juga digunakan sebagai batas wilayahnya masing-masing, batas kebunnya masing-masing, sehingga mereka sudah tahu saja bahwa ini punya Pak A, ini punya Pak B gitu. Dan itu kalau itu diteruskan sebenarnya cukup baik. Jadi seperti di Siantan misalnya, mereka nanam sayur ya. Nah, dan dia kedalamannya memang sekitar segitu, parit-paritnya atau di sekitar bedengnya paling dalam sekitar 40, dan itu lebih sustainable dibandingkan kalau kita bangun parit-parit besar dan tidak dijaga tinggi muka airnya. Kita menggunakan pertanian ini harus ada parit cacingnya untuk pembasahan sebenarnya. Fungsinya untuk pembasahan. Ketika musim hujan, fungsinya ini untuk buang air. Tapi kalau ketika musim kemarau ini bisa juga untuk nampung air dan untuk resapan ke galang-galangan itu. Alhamdulillah dari 2016 sudah tidak ada kebakaran. Ya walaupun ada cuma skala kecil, tidak sampai melebar kemana-mana karena sudah banyak yang sadar masyarakatnya kan. Alhamdulillah kita arahkan jangan sampai dibakar kan itu. Seperti yang kita tahu, salah satu ancaman terbesar bagi lahan gambut ialah kebakaran hutan dan lahan. Dalam meminimalisir hal ini, Pak Sri menerapkan pertanian paludikultur serta pengelolaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dampak seperti apa yang dapat diakibatkan oleh kebakaran lahan dan rusaknya gambut? Gambut yang rusak itu artinya dia nggak bisa kembali menyerap air. Padahal gambut secara alaminya ada kan lahan basah. Jadi kalau dia sudah kering, itu dia tidak lagi bisa jadi lahan pertanian, tidak bisa lagi menjadi tempat penyimpan air. Karena gambut salah satu fungsinya, dia harus menjadi reservoir air. Pada waktu musim basah dia menyerap sampai 10 kali lipatnya, ada air situ dia simpan. Kemudian kalau musim kering dia mengalirkan ke sekelilingnya, sehingga unik sekali dia kan, jadi bisa sebagai seperti perusahaan air minum alami gitu ya untuk kawasan di sekitarnya. Nah selain itu dia sebagai kiler itu ya. Nah kiler itu kan unik sebenarnya. Kalau dia masih berada di situ saja, logam-logam berat yang mengalir melalui air kemudian diikat oleh butir gambut, terikat di situ selamanya sampai gambut itu terbuka atau terganggu, dia akan menetap di situ. Apa yang terjadi kalau terbakar? Nah, pada waktu dia terbakar, dia akan ikut bersama, karena gambut itu terbakarnya biasanya tidak sempurna. Jadi dia akan ada partikel organik yang ikut melayang ke atmosfer, makanya ada kabut asap ya. Jadi itu ikut di situ, termasuk kemungkinan logam-logam beratnya. Nah, kiletnya itu jadi fungsinya menjadi hilang. Dan dia terbakar dan itu sangat membahayakan kesehatan. Untuk saat ini, salah satu komoditas yang menopang ekonomi di Desa Permata adalah jahe. Tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, di tangan perempuan Desa Permata, jahe diolah menjadi serbuk instan. Salah satu penggerak kelompok perempuan ini adalah Bu Suwarsih, yang merupakan istri Pak Sri, sekaligus ketua kelompok wanita tani. Perempuan di sini juga memiliki keterampilan membuat permen jahe sebagai produk turunan lainnya. Sementara ini, Bu Suwarsih dan kawan-kawan perempuan Desa Permata lainnya hanya memasarkan produk mereka berdasarkan permintaan saja.
dan promosi dilakukan hanya dari mulut ke mulut. Produk mereka pun belum diproduksi secara massal dalam skala besar. Aspek pasar merupakan salah satu hal yang penting, di mana komoditas yang ada di lahan gambut tentunya harus mampu dipasarkan dan distribusikan kepada para pihak yang dalam hal ini bisa terkait dengan pihak yang ada di lokal maupun juga para pihak yang ada di nasional dan mungkin juga global. Untuk itu, Ikraf Indonesia melalui Pit Impact melakukan berbagai kegiatan di dalam rangka mendampingi masyarakat dan dalam hal ini yang ada di lahan gambut untuk dapat meningkatkan atau menjangkau pasar secara lebih luas. Kegiatan yang akan dilakukan di dalam Pit Impact diantaranya adalah terkait studi atau kajian rantai nilai terhadap komoditas unggulan yang ada di lahan gambut. Kemudian Pit Impact juga akan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas para pihak dalam hal ini untuk meningkatkan kegiatan pasca panen dan juga untuk melakukan kegiatan terkait bagaimana mereka bisa menjual produk-produk ini ke tingkat yang lebih luas, misalnya dengan menggunakan berbagai pendekatan yang ada di marketplace. Dari kisah di Desa Permata ini, kita bisa melihat bahwa tanah gambut yang sering kita anggap sebagai tanah yang tandus dan tanah sepok, memiliki sisi lain yang bisa menjadi penghidupan bagi masyarakat Desa Permata. Butuh waktu ratusan tahun untuk membentuk gambut, tapi hanya butuh 1 hari bagi kita manusia untuk menghancurkannya. Upaya pelestarian gambut bukan hanya tanggung jawab siapa yang berpijak di atasnya, tapi juga kolaborasi berbagai pihak.